kriteria seorang mukmin. Ya. Ini sebelum masuk kepada pembahasan beliau, ya, bahwa keinginan untuk melihat kebaikan, keinginan untuk hilangnya kemungkaran, ya, itu adalah sesuatu yang lekat pada diri seseorang, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu hendaknya punya kepedulian bahwa kebaikan-kebaikan itu diamalkan oleh manusia. Ya, kita gembira ketika banyak orang yang beramal soleh. Kita senang ketika banyak orang yang beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Dan kita bergembira menjadi salah satu bagian dari mereka. Ya, mungkin kita bukanlah orang yang paling baik amalannya, tapi kita senang kalau ada orang-orang yang beramal soleh, ada orang yang mengamalkan syiar-syiar Islam. Yang kemudian ketika ada orang yang melanggar, ya, bagian dari agama itu, apakah kita atau orang lain, itu menjadikan perasaan kita tidak enak, tidak nyaman. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria orang-orang yang bertakwa itu, diantaranya adalah ketika mereka berbuat kesalahan dan dosa, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera ingat kepada Allah bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya mereka kerjakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang ketika, ya, idza fa'alu fahisyah, mereka melakukan perbuatan yang keji, ya, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena pada prinsipnya semua dosa dan kesalahan itu adalah perkara yang kita menzalimi diri kita sendiri dengannya, ya. Karena setiap orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dia berada dalam ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang yang beriman adalah orang yang ketika dia mungkin tidak sengaja terjatuh dalam dosa dan kesalahan, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melanjutkan lagi perbuatannya setelah mereka ingat akan kesalahan itu, ya. Setelah mereka sadar dengan kesalahan itu, mereka tidak lagi melakukannya. Mereka berhenti dari ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada orang-orang yang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Ya, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Jadi ini asalnya, ya, bahwa konsekuensi dari keimanan kita adalah senangnya kita kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak suka dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ya, baik itu kita sendiri yang melakukannya atau orang lain yang melakukannya. Maka inilah yang menjiwai semangat orang-orang beriman itu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr, saling mengingatkan kepada kebenaran dan saling mewasiatkan untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah, bersabar untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan sebagai bagian dari keberuntungan seseorang dalam hidupnya di dunia ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Dan ini adalah tambahan, artinya sesuatu yang mengikut, ya. Kata-kata wa amilus sholihat dan beramal soleh ini menunjukkan sesuatu yang ikut, ya, melengkapi satu dengan yang lain, ya. Ya. Sesuatu yang menjadi satu kesatuan, ya, antara iman dan amal soleh, bukan sesuatu yang terpisah, ya. Wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi, dan mereka saling mewasiatkan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran, ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Ya, artinya kalau kita mau melihat ya, mau mentadaburi keadaan diri kita ini, kita sebenarnya punya potensi yang sangat besar dengan diri kita. Ya. Kita punya kehidupan, kita punya kelengkapan anggota tubuh, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun ya. Tidak ada di antara kita mungkin yang mau menukar satu bagian tubuhnya ya dengan harta yang seperti apapun banyaknya. Ya. Misalnya kedua mata kita, adakah yang mau menukarnya dengan harga tertentu ya? Atau pendengarannya ya, atau salah satu bagian dari panca inderanya. Ini sesuatu yang berharga yang tidak bisa dinilai berapapun ya. Maka ini menunjukkan kita ini sebenarnya punya sesuatu yang sangat berharga pada diri kita dengan kehidupan kita. Maka ketika kita menukar ya, sesuatu yang sangat berharga ini dengan hal yang lebih rendah daripada itu ya, ketika kita hidup misalnya dengan semua potensi kehidupan kita yang sangat berharga ini, kita menukarnya dengan sesuatu yang lebih rendah daripada itu, maka bukankah itu satu kerugian? Ya. Artinya Allah telah memberikan kepada kita potensi yang sangat besar, kehidupan yang sangat berharga, anggota tubuh yang lengkap. Ini satu hal yang tidak bisa terbeli dengan harta senilai apapun. Kemudian kita menukarnya dengan kesenangan dunia semata-mata yang akan membuat kita diancam dengan siksa di akhirat nanti. Maka ini tentu satu kerugian. Ya. Tentu satu kerugian. Manusia ini berada dalam kerugian ya, kecuali mereka beriman ya. Rugi karena apa? Karena mereka punya potensi yang besar, mereka punya nilai yang tinggi, tapi kebanyakan mereka menukar potensi dan nilai yang tinggi itu dengan sesuatu yang lebih rendah daripada itu ya. Sesuatu yang lebih rendah, kesenangan dunia yang mengakibatkan kebanyakan manusia jatuh ke dalam siksa yang pedih ya, yang bisa berlangsung selama-lamanya. Ya. Kemudian wa amilus solihat, dan beramal soleh ya, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan mereka yang saling berwasiat dengan kebenaran. Ya, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Ini adalah sesuatu yang menjadi satu kesatuan ya, satu dengan yang lain. Ketika disebutkan ciri kriteria keimanan, amal soleh, kemudian saling mewasiatkan dengan kebenaran, saling mengajak kepada kebenaran ya. Ini satu bagian dari kriteria orang-orang yang beriman ya. Mereka mengajak kepada kebenaran atau wasobis sabar, dan saling mengajak kepada kesabaran, karena memang menetapi kebenaran itu butuh kesabaran. Menetapi kebenaran itu butuh kesabaran, dakwah itu butuh kesabaran. Kata Luqmanul Hakim ya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, perintahkanlah manusia kepada perkara yang baik, dan laranglah mereka, cegah mereka dari perkara-perkara yang buruk, dari keburukan-keburukan, dari kemungkaran ya. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah dengan apa yang akan menimpamu. Jadi beramal soleh dan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan itu membutuhkan kesabaran. Maka tidak cukup ya kita mewasiatkan kebenaran, tidak cukup kita mengingatkan tentang kebenaran, tapi butuh lebih daripada itu. Mewasiatkan untuk bersabar, saling membantu untuk bersabar, karena memang tidak mudah gitu ya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin ya, menyebutkan bahwa bukanlah hikmah itu ya menginginkan seseorang itu bisa berubah sekejap ya, seperti membalikkan telapak tangan. Bukan hikmah itu ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang tentang kebenaran, kemudian kita mau melihatnya berubah dalam sekejap ya. Makanya butuh kesabaran ya untuk terus membersamai ya orang-orang yang sudah kita ajak itu, untuk menyabarkan mereka ya dengan segala macam persoalan yang akan mereka hadapi dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bukan cuma menyampaikan kebenaran, tapi menjadikan orang yang kita sampaikan kebenaran itu bersabar di atas kebenaran yang dia sudah ketahui. Ya, saling mengajak di atas kesabaran. Ya. Karena kadang ada orang yang menganggap, atau bahkan kita sendiri ya, kadang menganggap bahwa cukuplah saya menyampaikan. Ya. Saya sudah sampaikan kepadanya. Saya sudah mengajaknya. Makanya sudah cukup bagi saya. Mungkin ya, sebagian sudah terpenuhi, tapi belum sempurna itu. Ya, belum sempurna ketika orang itu belum mengamalkannya. Dan untuk bisa mengamalkan itu dibutuhkan kesabaran, dan ya, wasiat kepada kesabaran adalah satu bagian yang ikut bersama dengan wasiat kepada kebenaran. Ya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah beliau bahas dalam pembahasan berikutnya ya, dalam kitab ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, di sini beliau menyebutkan bahwa ya, ketahuilah ya, bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan poros agama yang paling besar. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah poros agama yang paling besar. Ya, artinya satu bagian dalam agama ini yang penting, ya. Bahkan poros agama yang paling besar. Nah, coba kita lihat kata beliau di sini. Tugas inilah yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi. Ya, bayangkan para nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang terkemuka di tengah-tengah kaumnya. Ya, jadi para nabi itu punya nasab yang baik ya. Orang-orang yang paling baik dari kaumnya yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, para rasul dan para nabi itu dengan wahyu yang dibawa oleh malaikat yang paling mulia, ya, malaikat Jibril. Ya, jadi bayangkan betapa pentingnya posisi ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dalam agama kita. Ya. Artinya tidak boleh kita membiarkan ya, kemungkaran itu sementara kita tenang saja ya di tengah-tengah kemungkaran yang terjadi ya. Dan juga kita senang ya, kita harus punya semangat dan keinginan ya, bahwa agama ini diamalkan oleh manusia. Nah, karena itulah penting untuk kita mendudukkan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai satu bagian penting dalam kehidupan kita, dalam amalan-amalan kita. Ya. Dan di sini juga beliau menggambarkannya, seandainya amar ma'ruf nahi mungkar ini dihilangkan, ya tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang mau menegakkannya, maka agama ini akan punah. Ya, agama ini akan punah, dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang munafik. Ya. Bahwa tidak ada orang yang mengingatkan mereka untuk berbuat baik, tidak ada orang yang melarang mereka dari kemungkaran-kemungkaran mereka. Nah, kalau begitu, ya agama ini akan hilang. Tidak akan ada lagi orang yang bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Ya. Kemungkaran yang misalnya merajalela, tidak ada orang yang menekankan ya, akan perlunya kemungkaran itu untuk dihilangkan. Ya. Maka inilah yang diinginkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya. Ketika amar ma'ruf ini ditegakkan, maka ya agama ini akan nampak ya. Agama ini akan nampak, dan ketika dia dihilangkan ya, maka agama ini juga akan hilang ya. Karena apa? Karena setiap manusia tidak lagi memiliki standar antara kebaikan dan keburukan ya. Dan ya, ini akan menjadi satu hal yang menjadikan manusia ini akan sama seperti binatang. Ya, ketika tidak ada lagi nilai-nilai yang mereka perpegangi dalam kehidupan mereka, ya, yang merupakan sesuatu yang datang dari pencipta mereka, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu kewajiban yang harus ditegakkan ya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu, ya, di antara kalian ummah, ya, segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaknya ada orang di antara kalian, ada segolongan orang, ya ummah, ya segolongan orang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, dan memerintahkan, ya, untuk berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau melarang dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun. Di sini beliau menggambarkan, ya, jadi ayat ini bermakna, ya, hendaknya ada segolongan orang di antara kalian, ya, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini beliau jelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Ya, karena Allah tidak memerintahkan seluruh dari orang-orang beriman ini, tapi wal takum minkum ummah, hendaknya ada segolongan orang, ya. Dan, ya, Allah SWT tidak berfirman, jadilah kalian semua orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Artinya bila tugas ini telah dilaksanakan oleh sekelompok dari kaum muslimin dalam jumlah yang cukup, maka kewajiban ini telah gugur dari yang lain, ya, kewajiban ini telah gugur dari yang lain. Namun keberuntungan yang Allah sebutkan ada pada orang-orang yang menjalankannya, ya. Keberuntungan itu ada pada orang-orang yang menjalankannya. Kata Allah SWT, wa ulaika humul muflihun, ya. Ada keutamaan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sesuatu yang dijalankan secara bersama-sama, ya. Selain dia adalah sesuatu yang penting untuk kita jadikan sebagai satu misi kehidupan kita secara individu, dia juga adalah sesuatu yang umumnya dijalankan dalam satu kelompok manusia, ya. Wal takum minkum, hendaknya ada segolongan orang, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, dan juga dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang banyak, ya, berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, ya, berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ya, kalian apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mencegah, kalian memerintahkan, kalian mengajak kepada kebenaran, kebaikan. Ya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya, para ulama menggambarkan bahwa umat ini adalah umat yang terbaik, meskipun sebagian sahabat menyatakan bahwa umat terbaik yang dimaksud adalah kami, para sahabat Nabi SAW, karena ayat ini berbicara tentang kami, ya. Artinya mukhatab, orang yang dijadikan sebagai orang kedua, ya, dalam ayat itu, karena mengatakan kalian, ya, kalian ini adalah sebaik-baik umat. Jadi siapakah yang menjadi umat Islam ketika ayat itu turun sehingga Allah mengatakan kuntum, kalian, ya, ya, para sahabat, ya, kata Umar bin Khattab, kamilah yang dimaksud, ya. Nah, kapan, ya, keutamaan umat ini sebagai umat terbaik itu bisa tetap dipertahankan, bisa terus dijaga?
ketika kriteria yang sama yang Allah sebutkan ada pada para sahabat, itu mereka miliki. Ya. Jadi ketika kriteria yang sama yang dimiliki oleh para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keutamaan mereka, bahwa mereka adalah umat yang terbaik, selama itu dimiliki, maka kita pun bisa mendapatkan kriteria itu sebagai umat yang terbaik. Ya. Apa yang Allah sebutkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan umat ini bisa tetap menjadi yang terbaik dari semua umat yang ada adalah ketika mereka tegak di atas amar ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka ini adalah hal yang penting ya untuk kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama, bahwa kita hendaknya punya misi beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, ya, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian orang atau sekelompok orang. Ya. Ya, diwajibkan untuk dijalankan oleh sekelompok orang. Ya. Dan ketika kita sambungkan dengan ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketakwaan dan kebaikan ya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dijalankan dalam satu kerjasama, ya, dalam satu hubungan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha, ya, wal mudahini fiha." Perumpamaan orang-orang yang menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, dan orang-orang yang melanggarnya. Antara orang yang beramar ma'ruf nahi munkar dan orang yang melakukan kemungkaran itu, ya, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan orang yang menjalankan perkara-perkara yang mungkar. Perumpamaannya seperti apa? Ya. Mathalul qaumi rakibu safinatan. Perumpamaannya seperti suatu kaum yang berada di atas perahu. Fa asaba ba'duhum asfalaha, sebagiannya berada di bawah. Wa araha wa syarraha, dia berada di tempat yang di bawah, yang buruk, ya, tempat yang sulit. Ya. Wa asaba ba'duhum alaha, dan sebagiannya berada di atas. Fa kana alladziina fi asfaliha idza istaqul ma'a marru ala man fawqahum fa'adzabahum faqalu, ya, ya, marru ala man fawqahum fa'adzuhum. Jadi kalau mereka butuh air, ya, ada orang-orang yang di bawah, ketika mereka butuh air, maka mereka harus naik ke atas, ya, dan memberatkan mereka, ya, artinya membebani orang-orang yang di atas untuk memberi mereka minum. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, law kharaqna fi nasibina kharqan fastaqaina minhu wa lam nu'dhi man fawqana. Maka mereka mengatakan, bagaimana kalau kita lubangi saja ini perahu, ya, sehingga kita bisa mengambil air tanpa harus naik ke atas, ya. Fa in tarakuhum, ya, kalau orang-orang yang di atas ini
tidak mencegah mereka, wa amarahum halaku jami'an, ya, kalau dia tidak memerintahkan untuk mereka menghentikannya, ya, maka mereka bisa celaka semuanya, ya. Wa in akhadhu ala aydihim najau jami'an, kalau mereka menahan, ya, orang-orang yang akan melubangi perahu itu, maka mereka selamat semuanya. Ya, jadi begini gambarannya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi posisikanlah, coba ya, Nabi SAW menggambarkan bahwa posisi orang-orang yang melakukan kemungkaran, ya, adalah posisi di mana mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyulitkan kita. Ya, gambarkanlah seperti itu. Orang-orang yang harus dikasihani karena mereka berada di tempat yang rendah, di tempat yang sulit, di tempat yang jelek. Dan ya, Nabi SAW memberikan gambaran bahwa mereka sebenarnya tidak mau menyulitkan orang yang berada di atas, sehingga bukanlah, ya, kebencian yang harusnya kita tonjolkan, ya, ketika beramal, tapi karena ketidaktahuan mereka, karena mereka berada di tempat yang tidak seharusnya atau di tempat yang lebih buruk, ya. Maka kata Nabi SAW, kalau mereka tidak mencegahnya, maka mereka akan celaka semuanya, ya. Rasakanlah bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat mungkar itu bisa melanda kita semuanya, ya. Dampak dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang berbuat kemungkaran itu tidak hanya menimpa mereka, tapi menimpa banyak orang selain mereka. Ya, Allah SWT mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah, khawatirlah kalian kepada fitnah, kepada ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, yang tidak hanya melanda orang-orang yang jahat dari kalian, orang-orang yang zalim di antara kalian. Jadi ada hal yang penting untuk dirasakan oleh orang-orang yang punya kesadaran beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, bahwa kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang berbuat mungkar itu, dampak keburukannya itu bisa sampai kepada mereka, ya, bisa menyentuh mereka. Jadi kalau ada orang yang misalnya membiarkan, ya, homoseksual itu terjadi tanpa melakukan pengingkaran, maka bisa jadi, ya, naudzubillah, anak-anak kita nanti akan, ya, melakukan hal yang sama, akan merebak penyakit kelamin, ya, yang juga mungkin bisa menulari kita, ya. Akan datang, ya, azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, ya, sebagai peringatan, yang azab itu bisa jadi juga melanda kita. Tidak hanya orang-orang yang melakukan kemungkaran itu yang tertimpa, tapi kita juga, ya. Bukankah ketika terjadi musibah tertentu, ya, semua orang merasakan dampaknya, ya. Ketika dulu terjadi gempa, ya, bukan hanya orang-orang yang bermaksiat yang merasakan beratnya atau sulitnya kehidupan, ya, dengan musibah itu, dengan bencana itu, tapi orang-orang beriman juga merasakannya. Bukankah kalau misalnya terjadi banjir atau terjadi apa saja, ya, yang merupakan akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri, ya, itu juga menimpa orang-orang yang beriman. Ya, bahkan Allah SWT memberikan gambaran, ya, sebagian dari bencana itu sesungguhnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un." Kami timpakan kepada mereka azab yang lebih ringan sebelum datangnya azab yang lebih besar, agar mereka kembali, agar mereka sadar. Ya. Allah SWT menginginkan orang-orang yang bermaksiat itu sadar, tapi, ya, kadang bencana yang Allah SWT turunkan itu juga menimpa orang-orang yang beriman.
Maka inilah yang mendasari kita untuk kemudian punya kesadaran untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kemudian beliau juga menjelaskan di sini tentang beberapa tingkatan mengingkari kemungkaran, ya, dan sebagian hadis tentangnya. Jadi pengingkaran atas kemungkaran yang ada itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat keadaannya, ya. Artinya dia tidak sama pada setiap keadaan, ya. Tidak boleh kita menyamakan pada setiap keadaan, pada setiap orang, ya. Tingkatan dia dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Di antara isyarat tentang ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi." Ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaknya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia dengan hatinya mengingkarinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan pengingkaran dengan hati itulah iman yang paling rendah. Ya, maksudnya dalam keimanan tidak ada lagi pengingkaran kepada kemungkaran yang lebih rendah daripada pengingkaran dengan hati. Ya. Jadi setiap muslim itu hendaknya ketika melihat kemungkaran itu tidak ridha dengan hatinya. Ya. Karena inilah iman yang paling rendah. Ya. Iman yang paling rendah itu adalah ketika kita melihat kemungkaran dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan tangan kita atau dengan lisan kita, dan kita hanya mengingkarinya dengan hati kita. Meskipun hadis ini punya penjelasan yang panjang, ya, tentang bagaimana pengingkaran dengan tangan itu, ya. Kemudian dia dikiaskan dengan penguasa yang punya kekuasaan, ya. Kemudian ada penjelasan tentang orang-orang yang, ya, berada dalam penguasaan kita yang, ya, ketika mereka yang berbuat kemungkaran maka kita bisa mengingkarinya dengan tangan kita. Artinya tidak semua hal kita perlakukan sama. Ya. Artinya ini juga perlakuan dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Misalnya ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid, ya, dan para sahabat segera ingin bangkit untuk memukulnya, ya, Nabi SAW mengatakan biarkan dia. Ya, ini kan satu sisi, ya, bahwa, ya, kadang Nabi SAW, ya, mendudukkan keadaan itu sesuai dengan keadaannya, ya, meskipun setiap orang yang punya kekuasaan untuk mengingkari kemungkaran maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran sesuai dengan kadar dirinya. Kemudian dalam hadis yang lain, Abdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi, ya, diriwayatkan Imam Ahmad, jihad yang paling tinggi atau jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang benar, ya, di hadapan penguasa yang zalim. Kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Artinya memperingatkan para penguasa dengan kesalahan dan kezalimannya. Kemudian dalam hadis yang lain, idza ra'aitum ummati tahabul zalim an taqula lahu. Ya, katakanlah kepada umatku yang berkasih sayang dengan orang-orang zalim. Ya, ketika dia berteman dengan orang-orang zalim dan tidak punya kepekaan lagi dengan kezaliman yang dia perbuat, ya, dia juga tidak mengingkarinya, ya, katakan kepada mereka, faqad tuwaddi'a minhum, ya, katakan kepada mereka selamat tinggal, ya, artinya selamat tinggal bagimu, ya, dari agama ini, ya. Jadi kalau ada orang yang berkasih sayang dengan orang-orang yang zalim, ya, ya, kemudian tidak memperingatkannya, maka katakan kepadanya selamat tinggal.
Ya, dalam satu kesempatan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berdiri kemudian berkata di hadapan manusia, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun alim wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Ya, artinya ya kadang ya dengan pengetahuan, dengan ilmu, ya, itu membuat kita saling berselisih, ya, saling berpecah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka lah orang-orang yang diancam dengan azab yang pedih, ya. Abu Bakar menceritakan ini tengah-tengah para sahabat. Ya, maksudnya ada hal yang beliau melihat, ya, ada yang nampak dari beliau bahwa setelah datang kebenaran, maka yang banyak terjadi adalah orang yang saling berbantah-bantahan. Orang yang saling merasa dirinya, ya, seolah lebih tahu daripada yang lain. Ya, mau menunjukkan dirinya bahwa dia lebih duluan mengetahui sesuatu daripada yang lain. Sehingga terjadilah perselisihan, terjadilah apa? Perpecahan, ya. Maka beliau berdiri dan mengingatkan kepada mereka, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah, berselisih, ya, wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Bahkan itu terjadi setelah datang keterangan yang nyata kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi Abu Bakar langsung menyampaikan itu, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau tangkap, ya, dari keadaan para sahabat, ya. Maka beliau langsung ingatkan tentang itu, ya. Dan juga Nabi SAW, ya, mengatakan innan nasa idza ra'ul munkar falam yughayyiruhu aw syaka ayyu'ammahumullahu bi'adzab, ya. Kata Nabi SAW, ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bila orang-orang yang melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengubahnya, mereka tidak mencegahnya, ya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada mereka semua. Ya, ketika kemungkaran itu terjadi kemudian tidak diingkari, maka, ya, kata Nabi SAW, hampir-hampir saja Allah menimpakan azab itu kepada mereka semua. Maksudnya kepada mereka semua, baik yang berbuat kemungkaran maupun yang membiarkan kemungkaran itu. Dia tidak ikut dengan kemungkarannya, tapi dia membiarkannya, maka azab itu menimpa mereka semuanya, ya. Kemudian yang terakhir, hadis Nabi SAW beliau ingatkan di sini, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yusallitannallahu syirarakum ala khiyarikum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Ya, di sini disebutkan, meskipun di sini dijelaskan tentang kelemahan hadis ini, tapi ini yang beliau ingin sampaikan. Kata Nabi SAW, ya, beliau gambarkan di sini, sungguh-sungguh kalian merintahkan perkara yang ma'ruf, dan sungguh-sungguh kalian harus mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berkuasa atas kalian orang-orang yang buruk. Ya, Allah mengkuasakan atas kalian orang-orang yang buruk di atas orang-orang yang baik. Artinya orang yang punya kuasa adalah orang-orang yang buruk, sementara orang-orang yang baik itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Lalu orang-orang yang baik dari kalian berdoa dan mereka tidak dikabulkan doanya. Jadi ini betapa pentingnya peran amar ma'ruf ini dalam agama kita, yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan begitu keras melalui Nabi SAW, ya, ketika dia tidak dijalankan. Ini dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada hari ini, ya. Semoga Allah SWT memberi manfaat apa yang kita dengarkan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, ya, apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui sesuatu yang kita amalkan, ya, dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.